masih di ngaji kitab hadis Sunan Ibnu Majah. Kita masuk di hadis nomor 1251. Babu majaa utawi bab apa-apa yang datang opoma fisaati di dalam beberapa waktu. Alati yang tukrohu dibenci fiha di dalam beberapa waktu tersebut opo as-sholatu sholat. Jadi ada beberapa waktu yang di situ dibenci digunakan untuk sholat. Hadasana Abu Bakri bin Abi Saibata, hadasana Gundarun an Su'bata an Ya'la ibni Ata'in an Yazid bin Tolkin an Abdurrahman ibnil Bailamani an Amr bin Abbasah kola berkata sopo Amr. Kata itu datang aku Rasulullah pada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Fakultu maka berkata aku, hal apakah min saatin dari suatu waktu, jadi dari waktu ahabu yang lebih menyenangkan ilallah pada Allah min ukro daripada waktu yang lain. Jadi apakah ada Rasul waktu tertentu yang mana waktu tersebut lebih disenangi oleh Allah daripada waktu-waktu yang lain. Qala bersabda sapa Rasul, na'am, ya memang waktu itu juga beda-beda. Ada yang disenangi Allah, lebih disenangi Allah daripada waktu-waktu yang lain. Jauhul laili, tengahnya malam, al-ausat yang tengah. Nah, itu disenangi oleh Allah itu. Fasoli maka sholatlah kamu ma pada apa-apa pada yang tampak opoma laka bagimu. Jadi sholatlah sesuka hatimu. Nah ini ya. Jadi tidak ada batasan berapa rakaat. Cuma nanti ya sholat witir. Nah ini sholat malam. Hatayat lu'a sehingga terbit atau muncul opo asubuhu subuh. Sampai kapan ya? Sampai muncul waktu subuh. Tuma kemudian intah, ya, intah. Kalau dalam kitabnya intah, berhentilah kamu. Kemudian setelah selesai sholat subuh, kamu berhenti dulu. Hatta tatlu'a sehingga terbit opo asamsu matahari. Sampai matahari terbit. Wama tamat dan apa? Selagi tetap opo matahari. Ka'anaha seakan-akan sesungguhnya matahari iku hajafatun perisai. Jadi perisai. Jadi bulat tapi belum terang ya. Jadi bulat tapi belum terang. Kata sehingga
tantasiro terang apa matahari. Jadi sudah muncul tapi belum terang, itu istirahat. Nanti kalau betul-betul sudah bersinar terang, nah itu baru silahkan sholat lagi. Kemudian sholatlah kamu. Ma pada apa-apa bada yang tampak opoma laka bagi kamu. Hatta yakuma sehingga tegak opo al-amud tiang itu kalau bahasa Jawanya cagak, ala dilihi atas naungannya atau bayangannya tiang. Di atas bayangannya tiang. Ya tiang kayu itu. Ini maksudnya adalah waktul istiwa. Jadi waktu yang memang benar-benar tidak ada bayangan. Jadi matahari itu tepat lurus di atas kepala, sehingga benda-benda itu tidak ada bayangannya. Kecuali kalau ada bayangan itu ya bayangannya tiang untuk nyangga rumah itu pun kecil. Karena saking panjangnya tiang itu, kan gitu loh. Kalau benda-benda lain enggak ada bayangannya. Jadi hatta yakumal amudu ala dilih itu waktul istiwa. Jadi pas matahari tegak lurus di atas kepala. Tuma kemudian intah, berhentilah kamu. Hatta tazula sehingga tergelincir opo asamsu matahari, tergelincir ke barat. Fa'ina jahanam maka sesungguhnya neraka jahanam iku tusjaru, dinyalakan opo neraka jahanam nisfan nahar pada tengahnya siang. Itu kan panas ya, di tengahnya siang itu betul-betul panas karena memang neraka jahanam dinyalakan. Di umpama panas itu tidak sepenuhnya dari matahari. Jadi ada pengaruh dari neraka jahanam yang sampai ke dunia. Tuma kemudian sholatlah kamu ma pada apa-apa pada yang tampak opoma laka bagimu. Silahkan sholat sakarepmu, berapa rakaat pun silahkan. Kalau siang ya tidak ada witir. Hatta tusolliya sehingga sholat kamu al-asro pada sholat asar. Tuma kemudian intah, berhentilah kamu. Setelah sholat asar, berhenti. Jangan sholat aneh-aneh dulu. Hatta tagruba sehingga terbenam apa asamsu matahari. Fa'inaha maka sesungguhnya matahari iku tagrubu terbenam. Apa matahari baina kornais syaiton antara dua tanduknya setan. Dua tanduknya setan bagaimana ya wis sudah usah dibahas. Wis pokoknya riwayate ngono. Dilarang sholat di waktu itu ya sudah itu aja. Watat lu'u dan terbit apa matahari baina kornais syaiton antara dua tanduknya setan. Jadi terbitnya matahari dan terbenamnya matahari itu di antara dua tanduknya
setan. Terus kalau di tengahnya siang itu neraka jahanam dinyalakan, sehingga di 3 waktu itu diusahakan tidak usah sholat. Jadi kalau pagi atau sore pas waktu larangan itu kalau ya sebagian orang menganggap kok seolah-olah nyembah setan, gitu, sholat untuk setan. Karena para penyembah setan kalau ibadah ya di 2 waktu itu, di 2 waktu itu. Hadasana Al-Hasan ibnu Dawud Al-Munkadiri, hadasana ibnu Abi Fudek Anil Dohaki ibnu Usman Anil Makburi an Abi Hurairah qala berkata sopo Abi Hurairah. Sa'ala bertanya sopo Sofwan ibnul Mu'attal Rasulullah pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala maka berkata sopo Sofwan, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, ini sesungguhnya saya iku sa'iluka, orang yang bertanya pada engkau, an amrin dari suatu perkara, anta yang utawi engkau bihi terhadap perkara iku alimun, orang yang mengetahui, wa ana dan utawi saya bihi terhadap perkara iku jahilun, orang yang tidak mengetahui. Jadi jahil itu nol pengetahuan. Kalau orang rata-rata memberi makna bodoh. Tapi kalau di Indonesia kata bodoh itu kadang digunakan untuk menghina, itu kan, untuk menghina. Jadi jahil itu makna aslinya nol pengetahuan. Kalau alim itu 100% tahu. Kala bersabda sapa Rasul, wama dan utawi apa huwa perkara. Kala berkata sapa Sofwan, hal apakah min sa'atil laili, dari beberapa waktu malam, wanahari dan siang, saatun waktu, tukrohu yang dibenci fiha di dalam waktu apa as-sholatu sholat. Di waktu-waktu baik siang maupun malam, adakah waktu yang dibenci untuk sholat? Kala bersabda siapa Nabi, na'am ya. Idza sholaita, ketika sholat kamu as-subha pada subuh, pada maka meninggalkanlah kamu as-sholata pada sholat sunnah. Jadi setelah sholat subuh kamu jangan sholat sunnah. Hatta tatlu'a, sehingga terbit apa asamsu, matahari. Fa innaha, maka sesungguhnya matahari iku tatlu'u, terbit bi kornai syaiton, di 2 tanduknya setan. Jadi orang-orang musyrik penyembah setan kalau ibadah ya di waktu itu. Lah kamu jangan sholat di waktu itu juga. Tuma kemudian sholatlah kamu. Terserah sholat sunnah apapun terserah. Pas sholatu, maka utawi sholat di waktu sesudah terbit matahari, iku mahduratun, didatangkan. Didatangkan artinya didatangi oleh malaikat, dicatat, disaksikan. Mutaqabbalatun, lagi diterima di sisi Allah sana.
hatta sehingga tastawiya tegak apa asamsu matahari ala roksika atas kepala kamu karumhi sebagaimana tombak, jadi lurus di atas kepala. Fa idza kanat maka ketika ada apa matahari ala roksika di atas kepalamu iku karumhi seperti tombak, pada maka meninggalkanlah kamu as-sholata pada sholat, berhenti dulu sholat sunnahnya. Fa inna tilka sa'ata maka sesungguhnya demikian itu waktu, tusjaru dinyalakan fiha di dalam waktu apa jahanamun neraka jahanam, wa tuftahu dan dibuka fiha di dalam waktu atau saat apa abwabuha pintu-pintunya jahanam, panas itu. Hatta sehingga tazigo tergelincir apa asamsu matahari ala janibika atas saya ulang ya, ala hajibika, hajib ya. An hajibika, saya ralat ya, an hajibika dari penghalangmu, al aiman yang kanan. Jadi posisimu kamu menghadap selatan. Jadi kamu menghadap selatan. Jadi sampai matahari tergelincir ke barat dari penghalangmu yang kanan. Artinya kamu menghadap selatan, mataharinya di barat. Fa idza salat maka ketika tergelincir apa matahari, jawabnya fa sholatu maka sholat iku mahduratun didatangkan atau didatangi malaikat, mutaqabbalatun lagi diterima. Artinya diterima di sisi Allah, diberi pahala. Hatta tusolli sehingga sholat kamu al-asra pada asar. Tuma kemudian tak meninggalkanlah kamu as-sholata pada sholat. Hatta tagiba sehingga terbenam atau tidak terlihat apa asamsu matahari. Hatasana Ishaq bin Mansur akhbarona Abdur Razak tasana Ma'mar an Zaid bin Aslam an Atha bin Yasarin an Abi Abdillah as-Sunabihi ana Rasulullah sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam iku qala bersabda siapa Rasul, inna samsa sesungguhnya matahari iku tatlu'u terbit apa matahari baina kornai syaiton antara dua tanduk setan. Au qala atau bersabda siapa Rasul, yatlu'u terbit atau muncul maha bersama matahari apa kornas syaiton dua tanduknya setan. Jadi kalau malam itu ndak ada tanduknya, kalau siang ada tanduknya. Lah, kemunculan tanduk itu bersamaan dengan munculnya matahari. Fa'idhar tafaat maka ketika tinggi apa matahari farokoha memisai sopo setan ha pada matahari ya. Jadi terus sudah tidak di area itu lagi,
tidak di area itu lagi, sudah pergi. Fa idza kanat, maka ketika ada apa matahari fi wasati sama, di tengah-tengahnya langit, ya pas matahari di atas kepala itu, koronaha maka menggandeng sopo setan ha pada matahari. Ada di area itu lagi, di sekitar matahari itu. Faida dalakat, maka ketika tergelincir opo matahari, auqala atau bersabda siapa Rasul, zalat tergelincir opo matahari, farokoha maka memisahkan diri sopo setan ha pada matahari. Faida danat, maka ketika dekat opo matahari lil gurub pada terbenam, koronaha menggandeng sopo setan ha pada matahari. Faida gorobat, maka ketika sudah terbenam opo matahari, farokoha memisai sopo setan ha pada matahari. Fala tusallu, maka jangan sholat kalian hadhis saat pada ini beberapa waktu, asalas yang 3. Jadi 3 waktu itu jangan sholat. Babu maja'a, utawi bab apa-apa yang datang opoma firruhsati di dalam kemurahan, fisolati di dalam sholat, bimakata di Mekah, fi kulli waktin di setiap waktu, ya, di setiap waktu. Jadi tidak ada 3 larangan waktu itu. Hadasana Yahya ibnu Hakim, dasana Sufyan bin Uyainata, an Abi Zubair, an Abdillah bin Babeh, an Jubair bin Mut'im, qala berkata Jubair, qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Bani Abdi Manaf, wahai Bani Abdi Manaf. Ini satu golongan yang masih keturunan Quraisy, yang mana tugas mereka memang ngurusi Baitullah, ya, ngurusi Baitullah. La tamna'u, jangan mencegah kalian, ahadan pada seorang pun, tofa yang tawaf sopo ahad, bihadzal bait di ini Baitullah, wasolat dan sholat dia ahad, ayya saatin pada manapun waktu, sa'a yang menghendaki dia ahad, minal laili dari waktu malam, wanahari dan siang. Di khusus Mekah, tawaf kapanpun, sholat kapanpun boleh, ya. Ya. Kalau sholat 5 waktu ya sesuai waktunya. Kalau sholat sunnah ya silahkan. Terutama habis tawaf itu kan juga ada sholat di belakang makom Ibrahim. Babu maja'a, utawi bab apa-apa yang datang opoma fi di dalam, idza akharu ketika mengakhirkan mereka, as-sholata pada sholat, an waktiha jauh dari waktunya sholat. Jadi gimana kalau kita itu hidup bersama orang-orang yang suka menunda sholat.
menunda sholat. Haddatsana Muhammad bin Sobah akhbarona Abu Bakri bin Ayas an Asim an Zir an Abdullah bin Mas'ud qala berkata Abdullah bin Mas'ud qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'alakum barangkali kalian iku satut rikuna akan menjumpai kalian akwaman pada beberapa kaum yusoluna yang sholat mereka kaum as-sholata pada sholat li ghairi waktiha pada selain waktunya kaum. Jadi kaumnya itu kaum diktator memang, merasa kuasa, kalau keinginannya enggak dituruti marah ya, ngamuk lah, kalian diseksa misalkan. Fa'in atraktumuhum, maka seandainya menjumpai kalian hum pada mereka, fasalu maka sholatlah kalian fi buyutikum, di rumah-rumah kalian. Lil wakti pada waktu aladhi yang takrifuna yang mengetahui kalian. Ya, sholat di rumah kalian sendiri-sendiri secara sembunyi-sembunyi. Tuma kemudian sholatlah kalian ma'ahum bersama mereka kaum. Sebab kalau kalian enggak sholat bersama mereka, ya kalian diancam. Ya. Waja'aluha dan menjadikanlah kalian pada sholat yang bersama mereka itu subhatan sebagai sholat sunnah. Diniati sholat sunnah. Ya, kadang beragama itu ya seperti itu, gitu loh. Jadi hidup di suatu wilayah, nah, yang punya wilayah itu sak karepe dhewe. Ya masih sholat cuma di luar waktu sholat. Nah, dan memaksa orang lain untuk sholat di belakang dia. Kalau tidak, nah, akan ditindak tegas. Gitu. Ya sudah, sholatlah wajib sendiri-sendiri di rumah kalian. Ya kalau bisa berjamaah di rumah ya silahkan ya. Pokoknya sholatnya ini sembunyi-sembunyi. Nanti kalau mereka sholat ya sholatlah di belakang mereka. Jadikanlah sholat kalian di belakang mereka itu sebagai sholat sunnah. Mereka niatnya sholat wajib. Hadasana Muhammad bin Basar, hadasana Muhammad bin Ja'far, hadasana Su'batu, an Abi Imrona al-Jauni, an Abdillah bin Somit, an Abi Dzar, ani Nabi dari Nabi Sallallahu alaihi wasallam, qala bersabda siapa Nabi, Soli sholatlah kalian as-sholata pada sholat, ini sholat wajib, liwaktiha pada waktunya sholat. Fa'in atrokta, saya ulang ya, soli sholatlah kamu, ya, kamu Abu Dzar, as-sholata pada sholat wajib, liwaktiha pada waktunya sholat wajib. Fa'in atrokta maka seandainya menjumpai kamu al-imama pada imam, yusoli yang sholat siapa imam bihim terhadap mereka kaumnya, fasoli maka sholatlah kamu Abu Dzar ma'ahum bersama mereka. Terus kalau kamu menjumpai imam yang ngimami ro'yahnya, ya kamu ikut sholat. Waqat ahrosta dan sungguh telah menjaga kamu sholataka pada sholat kamu. Wa ila dan jika tidak
Fahia maka utawi salat iku nafilatun, salat sunah laka bagi kamu. Jadi fasol lima ahum. Jadi kalau imamnya sholat di luar waktu, walaupun begitu kamu ya sholat bersama mereka. Ya, yang penting kamu sudah menjaga sholat 5 waktumu itu. Dan seandainya tidak, artinya imamnya kok ya tepat waktu, baik, ya, tidak telat, maka sholatmu itu sebagai nafilah. Nafilah itu ya pahala tambahan untuk kamu. Saya ulang lagi ya penjelasannya. Jadi solis solata liwaktiha itu artinya entah itu bersama imam atau tidak. Jadi sawaun kanat ma'al imami amla. Ya. Jadi pokoknya kamu sholat tepat waktu. Ya. Terus intinya ini, mau imamnya juga tepat waktu, ya syukur. Kalau enggak, ya kamu harus sholat tepat waktu. Jadi fa'in atroktal imam yusolli bihim fasol lima ahum. Kalau kamu menjumpai imam ngimami sholat terhadap kaumnya, ya kamu sholatlah bersama mereka. Ya. Intinya waqat ahrosta sholataka. Intinya kamu sudah menjaga sholatmu dengan baik. Wa ila fahiya nafilatun laka. Jadi wa ila fahiya nafilatun laka itu artinya wa ilam tutrik sholatan fil wakti fasoli fil wakti summa sholli ma'ahu. Jadi umpama kamu tidak menjumpai imam itu sholat di tepat waktu, ya fasoli fil wakti, kamu tetap sholat tepat waktu. Tumasoli ma'ahu, imamnya kan delewer itu, tidak tahu waktu. Nah, terus untuk menjaga keselamatanmu, yes kamu sholat lagi bersama si imam itu. Lah sholatmu yang bersama si imam itu sebagai tambahan pahala bagi kamu. Atasana Muhammad bin Basarin, atasana Abu Ahmad, atasana Sufyan ibnu Uyainah, an Mansur, an Hilal ibni Sayaf, an Abil Musanna, an Abi Ubayyin ibni Imraati Ubadah bin Somit. Anak laki-lakinya, istrinya Ubadah bin Somit. Yakni menghendaki sopo Abil Musanna an Ubadah ibni Somit, dari Ubadah bin Somit. Ani Nabi, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala bersabda siapa Nabi? Saya kunu akan ada sopo umarok para amir. Tasgoluhum menyibukkan hum pada mereka umarok opo asya beberapa sesuatu, beberapa perkara. Asya itu jamak dari syai'. Yuakhiruna mengakhirkan mereka as-sholata pada sholat
an waktiha jauh dari waktunya. Jadi sudah mau terbenam matahari itu baru sholat duhur misalkan. Maghribnya nanti jam 10 malam. Faja'alu maka menjadikanlah kalian sholatakum pada sholat kalian ma'ahum bersama mereka. Tatawuan sebagai sholat sunnah. Karena kalian sholat sendiri di rumah. Terus nanti ya daripada diapa-apakan sama umarok yang seperti itu yes sholat itu aja. Mereka niatnya sholat wajib, nah, kamu niatnya sholat sunnah. Nah, daripada jadi perkara itu. Babu maja'a, bab apa-apa yang datang opoma di sholatil khauf, di dalam sholat di waktu ketakutan. Jadi ada kalanya pas perang ini. Hadasana Muhammad bin Sobah ahbarona Jarir an Ubaidillah ibni Umar an Nafi'in an ibni Umar qala berkata ibni Umar. Qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sholatil khaufi, di dalam sholat khauf. Jadi Rasulullah menjelaskan tentang sholat khauf. Jadi dalam sholat khauf itu makmumnya itu dibagi dua. Jadi makmumnya dibagi dua. Imamnya tetap satu. Ya. Jadi untuk lebih memperjelas nanti ya kita buat golongan A dan golongan B, itu aja ya. Kenapa dibagi dua? Ya karena memang salah satu harus jaga, barangkali ada serangan musuh. An yakuna, jika ada sopo al imamu imam, yusoli sholat sopo imam bito ifatin, dengan satu golongan. Ini kita katakan golongan A. Itu aja ya, biar enak. Mahu bersama imam. Nah, golongan B itu jaga. Fayas suduna, maka sujud mereka, atau istilahnya sholat mereka golongan A, sajadatan pada sujudan wakidatan yang satu. Sajadatan wakidatan itu artinya satu rakaat. Jadi sholatnya kan 2 rakaat itu. Ya, sholatnya aslinya 2 rakaat. Nah, imam sholat bersama golongan A 1 rakaat. 1 rakaat. Watakunu, dan ada sopo ta'ifatun, golongan, ini golongan B, minhum, dari mereka orang iman ya. Bainahum, antara mereka golongan A, wa bainal aduwi, dan antara musuh. Artinya golongan B itu jaga-jaga. Jadi golongan B itu ada di antara golongan A yang sedang sholat bersama imam dan di antara musuh. Nah, artinya jaga. Tuma, kemudian yansorifu, bubar. Sopo aladina, orang-orang ini golongan A, sajadu yang sudah sujud
atau sudah sholat mereka golongan A as-sajdata pada sujudan, artinya 1 rakaat, ma'a amirihim bersama amir mereka. Amir itu ya imamnya itu. Tuma kemudian yakunu ada mereka golongan A iku makanalladzi pada tempatnya orang-orang golongan B lam yusolu yang belum sholat mereka golongan B. Wayataqaddamu dan maju sapa alladzina orang-orang ini golongan B lam yusolu yang belum sholat mereka golongan B, fayusoluna maka sholat mereka golongan B ma'a amirihim bersama amir mereka, imam sholatnya itu sajdatan pada sujudan wahidatan yang 1, artinya 1 rakaat. Jadi imamnya itu sudah 2 rakaat, golongan A baru dapat 1 rakaat, golongan B juga baru dapat 1 rakaat. Tuma kemudian yansorifu bubar sapa amiruhum amir mereka. Waqat sholat dan sungguh sholat sapa amir atau sapa imam sholatahu pada sholatnya imam. Dia sudah selesai sholatnya, sudah 2 rakaat. Wa yusolli dan sholat sapa kulu wahidin setiap 1 minat ta'ifata ini dari 2 golongan A dan B bi sholatihi dengan sholatnya kulu wahidin sajdatan 1 rakaat ya, untuk melengkapi 2 rakaat itu binafsihi dengan dirinya kulu wahid ya. Jadi masing-masing hanya kebagian 1 rakaat bersama imam. Habis itu ya sholat sendiri-sendiri. Sholat sendiri-sendiri. Yang kurangannya 1 rakaat itu. Fa'ingkana maka seandainya ada apa khaufun kekhawatiran. Iku asada lebih luar biasa. Lebih sangat mindalika dari demikian itu. Ya. Jawabnya farijalan, maka sholat dengan berjalan kaki. Jadi rijalan itu jamak dari rijel, kaki. Ya. Sholat dengan berjalan kaki. Aurbanan atau dengan naik kendaraan. Qala berkata sopo Ibni Umar. Yakni menghendaki siapa Nabi bisa sajdati dengan lafaz sajdah. Ar-raq'ata pada rakaat. Jadi sajdatan wahidah itu artinya rakaat yang 1. Itu penjelasan dari Ibnu Umar. Ini contoh-contoh sholat khauf. Ada contoh yang lain ini. Hadis berikutnya. Hatasana Muhammad bin Basar, tasana Yahya ibnu Sa'id al-Qattan. Tasani Yahya ibnu Sa'id al-Ansori, Anil Qasim bin Muhammad, An Sholih bin Khawat, An Sahli bin Abi Hathmah. Anahu sesungguhnya Sahel iku kola berkata dia Sahel fi sholatil khaufi di dalam urusan sholat khauf. Jadi sholat di kondisi ketakutan. Kola berkata Sahel
yakumu berdiri sapa al imamu imam, mustaqbilal kiblati menghadap kiblat, watakumu dan berdiri sapa taifatun satu golongan, ini golongan A gitu aja, minhum dari mereka orang iman, ma'hu bersama imam, wa taifatun dan satu golongan, ini golongan B, min kibalil adu dari arahnya musuh, dari arahnya musuh, jaga maksudnya. Wa wujuhum dan utawi wajah mereka imam golongan A dan golongan B iku ilas sofi pada barisan, semuanya diusahakan menghadap kiblat, semuanya diusahakan menghadap kiblat. Tapi ini ya situasional, ya, tergantung kondisinya. Payar kau maka rukuk sopo imam, artinya sholat, ya, bihim bersama golongan A, sama mereka golongan A, rakaatan satu rakaat. Wayar kauna dan rukuk mereka golongan A, artinya sholat, li anfusihim untuk diri mereka sendiri golongan A, wayasuduna dan sujud mereka golongan A, li anfusihim untuk diri mereka sendiri. Sajak data ini pada dua sujudan memang di dalam satu rakaat ada dua sujud, fi makanihim di tempat mereka. Jadi kalau dalam hadis ini dapat satu rakaat, ya, imam sholat bersama golongan A, terus imam menghentikan sholatnya dulu, standby, ya. Lah golongan A ini menyelesaikan sholatnya, ya, sampai selesai. Lah imamnya belum selesai, dia nunggu nanti golongan A selesai, gantian jaga, golongan B datang. Nah, imamnya berperan lagi nanti untuk ngimami satu rakaat kepada golongan B. Tuma kemudian yadhabuna berangkat atau pergi sopo golongan A ila mukomi ulaika pada tempatnya demikian itu golongan B. Wayaji'u dan datang sopo ulaika demikian itu golongan B. Payar kau maka rukuk atau sholat sopo imam bihim dengan golongan B rakaatan satu rakaat. Wayasjudu dan sujud sopo imam bihim dengan mereka. Sajak data ini dua sujudan. Fahia maka utawi sholat lahu bagi imam iku tintani sudah dua rakaat. Sudah dua rakaat imamnya. Walahum dan iku bagi mereka golongan B wahidatun utawi baru satu rakaat. Tuma kemudian yarkauna, ya,
sholat mereka atau rukuk mereka golongan B rakaatan satu rakaat atau satu rukuan juga bisa. Wa yasjuduna dan sujud mereka golongan B sajdah ini 2 sujudan. Ya. Kemudian imam salam bersama golongan B. Jadi sudah 2 rakaat, standby dulu. Golongan B nambah 1 rakaat, sehingga sudah sama-sama 2. Nah, nanti salamnya bersama-sama. Jadi imam salamnya bersama-sama golongan B. Nah, adapun takbiratul ihramnya imam itu bersama golongan A. Qala berkata sapa Muhammad bin Basar. Fasal itu maka bertanya aku, Yahya ibn Sa'id al-Qattan an hadzal hadis dari ini hadis. Qala berkata sapa Yahya. Hatasani bercerita nih padaku bercerita sopo Yahya bin Sa'id al-Ansori. Karena ini sama-sama Yahya bin Sa'idnya. Kalau yang satu Yahya bin Sa'id al-Qattan itu muridnya. Nah, gurunya juga Yahya bin Sa'id al-Ansori. Berarti ini qala berkata sopo Yahya bin Sa'id al-Qattan menjawab pertanyaan Muhammad bin Basar. Dasani bercerita sopo Yahya bin Sa'id al-Ansori ini padaku an Su'bah an Abdurrahman binil Qasim an Abih an Solih bani Qawat an Sahli bani Abi Hatmah ani Nabi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bimisli hadisi Yahya bin Sa'id dengan semisal hadisnya Yahya bin Sa'id. Qala berkata sapa Muhammad bin Basar. Qala berkata li kepadaku sapa Yahya. Uktubhu menulislah kamu pada hadis ila janbihi pada sampingnya. Hadis nomor 1259 ya. Jadi dijejerkan saja ya. Ditulis di sampingnya itu. Walastu dan tidak ada aku Muhammad bin Basar iku ahfadu hafal aku al hadisa pada hadis ini. Walakin dan tetapi mislu hadis Yahya ya semisal hadisnya Yahya. Ya, jadi ini ada 2 sanad memang. Cuma yang sanad kedua hadisnya itu Muhammad bin Basar enggak hafal, tapi pesennya gurunya dulu. Jadi ditulis di sampingnya gitu aja. Ya betul, ditulis di sampingnya betul. Jadi ini kan Yahya bin Sa'id al-Ansori, hadis yang atas, itu kan mendengar dari Qasim bin Muhammad. Ya, sementara di sanad yang kedua ini Yahya bin Sa'id al-Ansori mendengar dari Syu'bah. Nah, itu loh perbedaannya di situ. Yang ini sanad pertama, ini sanad kedua. Terus gurunya Muhammad bin Basar yaitu Yahya
bin Said Al-Qattan ngomong kepada Muhammad bin Bashar, yang hadis ini, yang an Syu'bah ini, dan seterusnya, ini kamu tulis di sampingnya hadis yang sebelumnya. Jadi biar enak, ya, itu aja.